Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Mukhlisin Alahuddin yang saya hormati, alhamdulillah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini, terutama nikmat sehat wal afiah, kita bisa sholat berjamaah kemudian dilanjut dengan kajian subuh rutin. Mudah-mudahan aktivitas kita, kegiatan kita hari ini sejak bangun sampai kembali kita bertemu besok hari senantiasa Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam, semoga selamanya Allah selalu curah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in sampai akhir zaman kelak. Seperti biasa kita awali kajian subuh ini dengan kalimah thayyibah, kemudian kita lanjutkan dengan Asmaul Husna. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya
Mazid ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami ya Basir ya Hakam Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Mukit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rakib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid Ahadus Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Adhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baki ya Waris ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah
Hadirin jamaah kajian subuh Masjid Mukhlisin Lahuddin rahimakumullah, izinkan pada kesempatan pagi hari ini 30 menit ke depan untuk menyampaikan materi terkait tentang sifatul insan. Hadirin rahimakumullah, Allah pada hakikatnya sudah memberikan dua jalan kepada kita. Jadi Allah sudah memberikan jalan, dan jalan itu yang harus kita tempuh. Kenapa Allah memberikan ini? Karena kita termasuk sebagai makhluk mukhayyar, ya, yang Allah berikan kebebasan untuk memilih. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebebasan untuk memilih. Tetapi kita harus siap mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Tidak cukup dengan memilih apa yang kita pilih, tetapi bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan pilihan kita. Itulah yang disebut dengan makhluk mukhayyar. Nah, kedua jalan ini tentu ada jalan kebaikan, ada jalan kebatilan. Yang orang pilih dari dua jalan ini, secara umum pertama orang memilih kebaikan, orang memilih kebenaran. Ada orang yang menjadi syakir, yang pandai bersyukur kepada Allah. Ada orang yang memilih menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang selalu al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ada orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, ada juga yang menjauhi larangan-larangan Allah. Ada yang memilih jalan hidupnya menjadi seorang mukmin. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini rukun iman. Kemudian ada kelompok yang kedua yang memilih jalan hidupnya dengan jalan kebatilan. Dia menjadi kafir, ingkar terhadap ajaran-ajaran Allah, atau mungkin ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Kemudian ada orang juga yang dikategorikan fazir, melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan. Ada juga orang yang fasik, tidak taat terhadap perintah-perintah Allah. Itulah secara garis besar yang dipilih oleh manusia. Ada jalan kebaikan, ada jalan kebenaran yang ditempuhnya. Tidak sedikit juga ada orang yang menempuh jalannya adalah jalan kebatilan. Hadirin rahimakumullah, kita coba kaji beberapa ayat yang terkait dengan dua jalan ini. Yang pertama bisa dilihat dalam surat Al-Balad ayat 10. Allah menjelaskan wahadainahun najdain. Kata Allah, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan kejahatan.
Kemudian dalam surat Asy-Syams ayat 8 Allah pun menjelaskan fa'alhamaha ujuraha wa taqwa. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu ada jalan kefasikan, ada jalan ketakwaan. Kemudian dalam surat Al-Insan ayat 3 Allah pun menjelaskan inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, akan tetapi ada orang yang syakir, ada orang yang kafir, ada orang yang bersyukur kepada Allah, ada juga orang yang kufur terhadap Allah. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 29 faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Dari dua pilihan ini tentu yang kita pilih adalah jalan kebaikan, yang kita pilih adalah jalan ketakwaan, yang kita pilih adalah menjadi orang-orang abdan syakur, orang-orang yang pandai bersyukur, dan yang kita pilih tentu adalah orang-orang yang beriman. Kita mudah-mudahan tidak memilih jalan yang lain, tidak memilih jalan kejahatan, tidak memilih jalan kefasikan, tidak memilih jalan kekufuran. Hadirin rahimakumullah, dua jalan itu yang saya sampaikan di awal, kekufuran kemudian dengan kebaikan, syakir dengan kafir, mukmin dengan fasik. Kedua jalan itu kadang tarik menarik antara hal yang positif dengan hal yang negatif. Nuhiji hayang mawa bener, kadang nuhiji hayang mawa salah. Jadi saling tarik menarik di antara dua pilihan itu. Nah, dari dua pilihan itu, kalau fujur yang kuat, maka takwa pasti melemah. Sebaliknya, kalau takwa yang kuat, maka fujur yang melemah. Maka mana yang lebih kuat dalam diri kita? Kalau diri kita, di dalam diri kita kekuatan takwanya melebihi dari kekuatan fujur, insya Allah fujurnya akan melemah. Begitupun sebaliknya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 4 Allah menjelaskan ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Ini penjelasan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Hadirin rahimakumullah, ketika tarik menarik antara yang positif dengan yang negatif, antara fujur dengan takwa, antara hak dengan kebatilan, lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah di jalan takwa, agar ketakwaan kita mengalahkan kefujuran kita? Maka salah satu yang harus kita lakukan adalah senantiasa melakukan at-tazkiyah, penyucian diri
dari segala dosa dan kemaksiatan. Sebab kalau dosa dan kemaksiatan senantiasa kita lakukan, kita tidak pernah melakukan tazkiyah, maka tentu uzur itulah yang akan selalu kuat dalam diri kita. Maka hendaklah kita lakukan at-tazkiyah, bersihkan diri kita, tinggalkan hal-hal yang berbau dosa dan kemaksiatan. Kenapa kita harus meninggalkan dosa atau kemaksiatan itu? Agar kita tetap dalam istiqomah, bukan tetap dalam kefuzuran. Rasulullah mengatakan dan Allah pun mengatakan di dalam surat Al-Mutaffifin dan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, karena dosa itu akan menimbulkan titik hitam di dalam hati manusia. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kemaksiatan, kemudian kemaksiatan dan dosa itu kita biarkan, maka akan terus bertambah titik hitamnya di dalam diri kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Dosa, kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan akan menutupi hati, kebeningan hati kita. Sehingga Rasulullah pun mengatakan, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kemaksiatan, itu diibaratkan seperti nuktatun saudaun, satu titik hitam. Satu titik hitam, ya, itu bisa menjadi banyak dan bisa menjadi besar kalau dibiarkan titik hitam itu ada dalam diri kita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, innal abda, sesungguhnya apabila seorang hamba ida akhto'a, jikalau dia melakukan sebuah kesalahan, khati'atan, sebuah kesalahan, nukitat fi qalbihi, maka akan dibentuk atau ditulis atau dicatat di dalam hatinya nuktatun saudaun, satu titik hitam di dalam hatinya. Satu dosa, satu kemaksiatan yang kita lakukan, satu titik hitam di dalam hati kita. Dua kali kita melakukan dosa, dua kali kita melakukan kemaksiatan, dua kali titik hitam di dalam hati kita. Tiga kali kita melakukan dosa, tiga kali kita melakukan kemaksiatan, maka tiga kali titik noda hitam di dalam hati kita. Seterusnya. Semakin bertambah kita melakukan dosa, semakin banyak kita melakukan kemaksiatan, maka semakin banyak titik hitam di dalam hati kita. Oleh sebab itu maka ketika kita melakukan kemaksiatan, ketika kita melakukan dosa, faida huwa naja'a, ketika dia melepaskannya, wastaghfara, kemudian dia beristighfar, wataba, dan dia bertaubat kepada Allah, maka sukila qalbuhu wa in ada jida biha, sukila qalbuhu, maka hatinya akan bersih kembali. Artinya ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan, kemudian dosa dan kemaksiatan itu kita iringi dengan istighfar, kita iringi dengan bertaubat, sukila qalbuh, maka hatinya akan kembali bening. Lamun orang gaduh baju, sapoe dipake, kotor
panangan sapoe dipakai kotor dihandap, sapoe dipakai kotor dina kerah, lamun ku urang dicuci insya Allah eta jadi bersih deui. Seperti halnya kita pun ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, kemudian dosa dan kesalahan itu kita taubati, iringi dengan bertaubat dan beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka sukila qalbu, insya Allah hati kita akan kembali bening. Oleh sebab itu maka salah satu cara ketika kita melakukan dosa dan kesalahan serta kemaksiatan agar hati kita tetap bening, Allah mengampuni apa yang pernah kita lakukan, maka caranya perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah serta bertaubat kepada Allah. Dan pernah saya sampaikan pada kajian Nasha'ihul Ibad, salah satu caranya ketika kita bertaubat, yang pertama al-ajmu alla ya'uda ilaihi abada. Harus meyakini, mengiktikadkan dalam diri dengan kuat, kita tidak akan pernah melakukan dosa itu secara berulang. Kemudian wa in ada, kita melakukan dosa, kita melakukan kemaksiatan, kemudian kita beristighfar, kita memohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita salat taubat kepada Allah. Wa in ada, tapi balik deui ngalakukeun eta kemaksiatan, kita kembali melakukan kemaksiatan, melakukan dosa dan kesalahan, zida piha, akan bertambah lagi titik hitam itu. Jadi kabayang lamun orang sapoe melakukan satu dosa, satu titik hitam dalam diri, dalam hati kita, kemudian dibiarkan tidak pernah kita bertaubat mohon ampun kepada Allah terhadap dosa yang kita lakukan, maka semakin banyak noda-noda titik hitam dalam hati kita. Hatta ta'lu qalbah wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallah. Dan jika dia mengulanginya, bertambahlah pula noda hitam di hatinya sampai menutupi hatinya. Jadi bisa menutupi hati kita. Titik hitam satu titik itu kalau dibiarkan bisa menutupi hati kita. Itulah manusia yang kadang ketika hatinya sudah tertutup dari cahaya kebenaran, ya dia tidak tahu, tidak bisa memilah mana hak yang mana yang batil. Banyak orang yang melakukan kemaksiatan, dosa itu dibiarkan sehingga hatinya tertutup dan dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa bentuk tazkiyahnya? Apa bentuk penyucian dirinya? Apa yang harus kita lakukan agar diri kita kembali bersih? Agar kita senantiasa di jalan yang benar. Dari dua pilihan jalan yang sudah disampaikan di awal, agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur, agar kita menjadi orang yang beriman, agar kita menjadi orang yang bertakwa, maka di antaranya lakukan bentuk-bentuk takziah sebagai berikut. Sebagian saja saya sampaikan. Pertama, syakurun, dengan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Insya Allah dengan bersyukur kita akan terhindar dari orang kufur. Kemudian saburun, menjadi orang yang penyabar. Kemudian raufun, menjadi orang yang memiliki belas kasihan. Kemudian rahimun, tanamkan dalam diri kita agar kita menjadi orang yang penyayang. Kemudian halimun,
santun dan bijaksana, awwabun selalu bertaubat, awwahun lemah lembut, sodukun senantiasa jujur, aminun dan dapat dipercaya. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan agar kita selalu dalam jalan kebaikan, jalan kebenaran, bukan jalan kebatilan. Hadirin rahimakumullah, penjelasan rinci dari bentuk-bentuk tazkiyah ini yang pertama, ya, syakurun, pandai bersyukur. Para ulama sering mendefinisikan syukur adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi li ajlih. Syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah pemberi nikmat. Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita menggunakan nikmat Allah tapi nikmat itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita baru masuk orang yang bersyukur. Allah memberikan nikmat harta kepada kita, kemudian harta itu kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah, artinya jadi abdan syakura. Ketika Allah menitipkan apapun kepada kita, kemudian kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa dijadikan modal untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Secara garis besar nikmat ini ada dua. Pertama, ada nikmat yang diminta seperti rezeki dan hidayah. Jadi nikmat ada yang kita minta, seperti dalam doa kita meminta rezeki yang halal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ingin memiliki ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan wa nafi'an fid din wa dunya wal akhirah. Kita meminta kepada Allah ingin mendapatkan rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, yang barokah, yang luas. Kita meminta kepada Allah. Kemudian juga hidayah, sepertinya ketika Rasulullah mohon, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah pun meminta hidayah agar kaumnya diberikan petunjuk. Itu adalah nikmat yang kita minta. Sementara nikmat yang tidak diminta, diantaranya kelengkapan anggota badan, ini tidak diminta pun Allah sudah berikan itu. Ya. Kemudian udara, kita tidak perlu dipinta kepada Allah, sebab ini sudah Allah berikan langsung kepada kita, dan lain sebagainya. Nah, sering kita sering diingatkan di dalam surat Ibrahim ayat 7 terkait dengan syukur ini, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata kuncinya, ketika nikmat itu kita syukuri, insya Allah nikmatnya akan bertambah. Akan tetapi ketika nikmat itu kita kufuri, maka bukan nikmat yang bertambah, tetapi azab yang sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, izinkan 15 menit lagi. Lalu apa kedudukan syukur ini? Allah menyandingkan syukur dengan zikir. Padahal zikir itu lebih besar keutamaannya. Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Jadi kedudukan syukur ini dalam surat Al-Ankabut ayat 45, dan ketahuilah
Mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi mengimbangi pahala berzikir. Yang dimaksud dalam surat Al-Ankabut ini berzikir adalah mengingat Allah dengan salat. Jadi bersyukur itu adalah selalu disandingkan. Salah satunya adalah dengan kata zikir. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah pun menjelaskan fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Selalu bersanding antara kata zikir dengan kata syukur. Saya sampaikan kalau dalam surat Al-Ankabut ini zikir dimaksud di sini adalah salat. Fadkuruni adkurkum, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Ingat kepada aku, kata Allah, melalui salat, melalui zikir. Kalau kau ingat kepadaku, kalau salat, melalui zikir, maka aku pun akan ingat kepadamu. Jadi artinya lamun maneh teu ingat ke orang mau ingat ke maneh. Kitu kasarna. Ingin diingat oleh Allah tapi tidak pernah mau mengingat Allah. Fadkuruni adkurkum. Hendaklah engkau ingat kepadaku melalui salat, melalui zikir dan lain sebagainya, atau tilawatil Quran, maka aku akan ingat kepadamu. Kemudian washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kau kepadaku wala takfurun, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang kufur. Hadirin rahimakumullah, begitu tingginya tingkatan syukur, ya, kedudukan syukur ini sangat tinggi tadi dalam dua surat yang saya sampaikan, sehingga iblis pun menyerang manusia dari berbagai aspek agar menjadi orang yang kufur. Bagaimana caranya iblis menggoda manusia agar menjadi orang yang kufur? Iblis akan menggoda kita dari 4 arah. Dalam surat Al-A'raf ayat 17 Allah menjelaskan summa la'atiyannahum min baini aidihim, pertama dari depan. Kemudian wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an thamailihim, dari kiri. Wa la tajidu aksaruhum syakirin. Tujuannya mah agar manusia tidak banyak yang bersyukur kepada Allah. Sering kita diingatkan, saya juga sering diingatkan tentang syukur. Ini hal yang familiar di dalam telinga kita, tapi agak sulit kadang kita melakukan, mengimplementasikan, mempraktekkan syukur ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saja nikmat yang kecil yang sering kita lupakan dan sering saya sampaikan dalam kajian-kajian sebelumnya, 2 nikmat yang kadang kita sering lupakan dan tidak mensyukurinya. 1 nikmat sehat, 2 nikmat kesempatan. Kadang nikmatnya sehat terasa ketika kita sedang sakit. Makanan seenak apapun kalau sedang sakit mungkin jauh lebih nikmat ketika kita memakannya ketika kita sehat. Sambal, lalap, asin dan lain sebagainya nikmat kalau kita sedang sehat, tapi kenikmatan itu hilang ketika kita sakit. Maka salah satu caranya bagaimana kita memanfaatkan sehat ini, memanfaatkan nikmat sehat ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah.
Kita meminta panjang umur kepada Allah, kita pun meminta panjang usia kepada Allah. Di kajian sebelumnya saya pernah menyampaikan, mohon dikoreksi, bahwa usia ini kan kaitannya dengan angka, sementara umur adalah kaitannya dengan kebaikan kita. Kita meminta kepada Allah panjang umur dan sehat. Tentu umur kita, usia kita mengharap kepada Allah agar usia dan umur kita menjadi usia yang barokah. Begitupun nikmat kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan nikmat sehat ini kita sama-sama gunakan. Karena setan selalu menggoda kita dari arah kanan, dari arah kiri, depan, belakang, bagaimana? Mereka menggoda kita agar kita menjadi orang-orang yang kufur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, masih terkait dengan syukur. Lalu apa hakikat syukur itu? Kalau dalam bahasa Imam Asyibli, syukur itu hakikatnya adalah as-syukru ru'yatul mun'im la ru'yatun nikmah. Jadi hakikat syukur itu jangan pernah melihat nikmatnya, tapi lihatlah siapa pemberi nikmatnya. Ini yang agak sulit untuk kita. Kita makan, kita minum, kita punya uang, itu salah satu nikmat. Tapi kadang kita lupa siapa pemberi nikmatnya. Jadi seharusnya ketika kita makan, rezeki dari Allah, kita minum, rezeki dari Allah, kita punya uang dari Allah, maka kita pun harus meyakini bahwa hakikatnya itu semua yang kita miliki adalah dari Allah. Sehingga kita tidak akan pernah sombong dengan apa yang kita miliki, karena semuanya dari Allah. Ru'yatul mun'im la ru'yatun nikmah. Lihat nikmatnya, jangan lihat mun'imnya, lihat pemberi nikmatnya, jangan hanya selalu melihat nikmatnya. Nah, di antara syukur ini tersusun dari ilmu, hal dan amal. Mohon dikoreksi kalau tidak salah, ini kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, ilmu itu mewariskan keadaan dan keadaan mewariskan amal. Hakikat dari syukur selain dari kata Imam Asyibli juga harus tersusun syukur ini dari 3 hal. Pertama, ilmu. Ma'rifatun nikmah minal mun'im. Mengetahui nikmat dari pemberi nikmat, seperti halnya tadi dikatakan Imam Asyibli. Mengetahui nikmat dari pemberi nikmat. Saha ati Allah, pemberi nikmat di Allah. Kemudian al-farhul hasilu bi an'amih, kegembiraan yang terjadi karena pemberian nikmat itu. Ketika Allah memberikan nikmat itu, kemudian kita harus merasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setelah Allah memberikan nikmat, kemudian kita terima dengan kegembiraan, maka al-qiyamu bima huwa maqsudul min mul'im wa mahbubih, maka hendaklah melaksanakan apa yang menjadi tujuan pemberi nikmat dan apa yang dicintainya. Simpel nama Allah mere nikmat ka urang, ku urang diterima dengan lapang hati, dengan gembira. Besar kecil bukan urusan kita, yang penting kita berikhtiar. Allah memberikan nikmat itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedikit, ada yang banyak, tapi ujungnya nikmat itu ketika sudah Allah titipkan kepada kita, maka sekali lagi laksanakan, gunakan nikmat Allah itu sesuai dengan kehendak Allah untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala perintahnya,
dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan mengingatkan diri saya sendiri, mudah-mudahan dari beberapa bentuk tazkiyah ini, yang pertama adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, atau yang sering kita sampai dengan abdan syakur. Hadirin rahimakumullah, kita berdoa mudah-mudahan kajian subuh ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Allahumma salli ala Muhammad habibina wa syafi'ina wa kirimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabala wa rizqan halalan wasi'an tayyiban barakan wa nafi'an fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini ka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.